105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita sharing ya malam hari ini dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2008. Assalamualaikum Siwo. Aduh, katanya baik-baik aja nih malam hari ini Siwo. Lagunya tidak. Lagunya beda ya? Ya, oh gitu. Oh gitu. Mm-hmm. Baik Siwo, kita langsung coba terima telepon. Silakan Light Audience, Anda ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat di 633-2705. Juga Anda bisa gunakan SMS, tapi mungkin SMS kita coba bacakannya nanti ya di sesi berikutnya ya, atau di sesi kedua. Silakan sekali lagi di 633-2705. Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mas? Dengan Desi di Depok. Mas siapa? Desi. Mas Devi. Iya. Oke, silakan. Ya, halo. Ya, silakan Mas Devi. Ya, assalamualaikum, Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau bertanya dengan maksud menghadirkan hati. Bisa lebih keras sedikit. Maksud menghadirkan hati? Gimana? Bisa lebih keras sedikit. Menghadirkan hati saat sholat. Maksudnya bagaimana caranya menghadirkan hati di saat sholat gitu ya? Iya. Oke, itu saja? Iya, itu aja. Baik, terima kasih Mas Devi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Siwo, tadi pertanyaan dari Devi di Depok. Bagaimana caranya untuk menghadirkan hati di saat kita sedang ibadah sholat, Siwo? Saya ambil nih, Mas Brian. Iya, Siwo, silakan. Kepada seluruh Light Audience, beserta seluruh keluarga besar dan stafnya, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thahibin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Light Audience, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali setelah kita lama tak bersua. Semoga kita tak hanya sekedar bisa bertemu, tapi juga bisa berjumpa. Dan sebagaimana biasa, saya adalah teman sharing Anda, bukan rujukan dan bukan narasumber. Maka jangan tergesa-gesa menerima, jangan tergesa-gesa menolaknya. Jadikan sebagai tambahan data bagi yang belum, dan jadikan sebagai penguat data bagi yang sudah. Semoga bisa menambah wawasan kita dan agar manfaatnya bisa melintasi alam-alam materi. Maka mari kita waspadai niat kita agar sharing ini bisa bermakna ke sentuhan-sentuhan ke spiritual yang bisa mengakses, lebih menenteramkan hati kita dan lebih memproses pribadi kita. Light Audience sudah diawali oleh Mas Devi di Depok. Bagaimanakah yang dimaksud dengan menghadirkan hati pada saat kita beribadah? Saya akan mencoba mengeluarkan apa ini simpanan saya. Jangan lupa ya bahwa saya hanya sekedar mewakili keilmuan dan pemahaman saya, dan sangat terbatas dan sama sekali tidak sedang mewakili pihak manapun. Apalagi ini merupakan satu, ini loh yang benar, belum. Paling kalaupun benar baru sepanjang menurut saya, menurut kemampuan saya memahami kebenaran. Menghadirkan hati. Hadir itu berarti ada. Menghadirkan hati berarti kita membikin hati kita ada. Dalam apa? Di dalam kita melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu dengan hati. Kalau
dalam aturan-aturan fikih, kalau tadi disebut misalnya dalam ibadah sholat, gitu ya. Awal dari perjalanan kekhusyukan sebuah sholat itu sering disebut-sebut dengan hudurul qalb, kehadiran hati. Misalnya begini, pada saat kita membaca takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi fisik di lisan kita mengucapkan kalimat suci itu. Pertanyaannya kemudian, apakah makna dari kalimat suci itu juga ada di dalam ibadah kita itu? Ya. Untuk kita bisa menghadirkan makna itu, kita harus menghadirkan pemahaman. Kita perlu menghadirkan pikiran kita. Pada saat kita hanya berucap dalam bentuk lesan, physically kita, makna bisa, pikiran kita mungkin bisa nggak tahu kemana. Ya, itu disebut dengan menghadirkan pikiran, menghadirkan pemahaman. Ya, lesannya berucap, pikirannya memahami. Nah, untuk menghadirkan hati tentu jauh lebih sulit karena itu sudah di atas level makna. Nah, kita coba rasa kita, bagian dari hati itu ada rasa misalnya, kemudian bagian dari hati itu adalah sikap ketawaduan, bagian dari kehadiran hati itu adalah sikap khudu. Nah, nanti itu ada dibahas tentang apakah khudu dan apakah tawadu dan apakah khusyuk. Ya, itu bagian-bagian dari penghadiran hati. Jadi yang saya pahami sementara ini, awal dari yang disebut kekhusyukan seseorang di dalam melakukan ibadah itu adalah kehadiran hati. Agar menjadi mudah, saya ingin mencoba menampilkan beberapa analogi, permisalan. Misalnya begini ya. Pada saat seseorang dia bertemu dengan sang kekasih, entah suami kepada istrinya, entah istri kepada suaminya. Pada saat perjumpaan itu, kita bisa bedakan manakah perjumpaan antara suami istri yang dengan hati dan mana yang tidak. Ya. Pada saat di sana hubungan perjumpaan antara suami dan istri itu, pada saat di sana itu ada harmonisasi, ada kecocokan tujuan, ada kecocokan motivasi, ada kecocokan niat. Nah, maka di sana akan lebih mudah menghadirkan hati dalam perjumpaan antara suami dengan istri itu. Tapi pada saat kondisi keduanya sedang tidak tertib, sedang saling kontradiktif, sedang saling egoisme, sedang apalagi manakala sedang menyimpan dengki. Jadi kalau suaminya celaka dia senang, kalau istrinya celaka suaminya senang. Bahkan kadang-kadang ada kesengajaan untuk menyakiti hati pasangannya itu. Nah, pada saat hal-hal seperti itu, maka ucapan-ucapan yang keluar itu bisa jadi tidak dengan hati, tapi sekedar ucapan-ucapan yang tanpa aturan. Nah, ucapan yang dihadirkan dengan hati, misalnya salah satu contoh, mohon maaf contohnya agar mudah, pada saat seorang suami yang diliputi dengan kecintaan, dengan ikatan kejiwaan kepada istrinya, kemudian dia mengatakan kalimat-kalimat kepada sang kekasih, maka kalimat itu diucapkan dengan hati. Kurang lebih seperti itu deh contohnya agar mudah gitu ya. Nah, contoh yang kecil itu manakala kita naikkan menjadi serius pada saat kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada
sang kekasih, maksudnya yang maha sempurna. Nah, ini kurang lebih ada seperti itu. Dan kayaknya tidak semudah kalau hubungan itu terjadi antara kita dengan teman kita, antara suami dengan istri. Karena Allah itu maha tinggi untuk menghadirkan hati pada saat kita ingin membangun hubungan dengan Allah, itu memang butuh perjuangan yang jauh lebih tinggi. Karena tidak bisa itu dicapai tanpa sebuah usaha, tanpa sebuah perjuangan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Devi di Depok. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali dulu kepada Bos Brian Sam. Oke, terima kasih Wo, dan juga untuk Devi, Mas Devi tadi di Depok ya, mudah-mudahan tidak puas. Baik, yang lainnya silakan di 6332705, kita kembali sharing dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Hajirin. Dengan Mas Hajirin. Apa kabar Mas? Baik. Baik aja. Alhamdulillah. Silakan Mas. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil. Kecil ya? Nah, kedengeran Siwo? Ya, cuma kecil aja. Mau tanya ini, mohon jelaskan tentang sir Allah. Tentang apa? Sir Allah. Fir Allah. Sir. Oh iya. Bisa dikasih penjelasan sedikit pertanyaan ini? Katanya kan ada zat Allah, terus sifat Allah. Nah ini sir Allah itu. Zat, ada sifat, ada sir. Iya. Saya malah nggak paham. Itu saja, Mas Hajirin. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hajirin, terima kasih. Beliau tadi menyebutkan bahwa terkait dengan Allah itu ada zat dan ada sifat. Nah, yang ditanyakan adalah ada sir. Nah, apakah sir Allah? Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, sir itu rahasia. Seperti misalnya ada amal yang baik itu amal yang sirru, gitu ya. Siri, ada nikah siri, maksudnya nikah yang tidak diumumkan, disebut nikah siri. Sir itu adalah rahasia. Ada zikir yang jahar, ada zikir yang sir. Maksudnya zikir dalam makna mengucapkan kalimat-kalimat suci. Itu ada yang jahar, dilafalkan, tapi ada yang sir, jadi tidak menggunakan lisan. Nah, sir itu rahasia. Nah, kalau dikaitkan dengan sir Allah, itu yang saya tidak tahu. Mungkin yang dimaksud antara lain misalnya yang sirullah itu Asmaul Adzam, misalnya seperti itu. Ya saya tidak tahu persis. Dan kalau pembahasan dalam tauhid itu jelaskan ada tauhid zat, ada tauhid sifat. Nanti sifat itu ada sifat zat, ada sifat af'al misalnya. Tetapi sir ini saya belum mendapati pada kajian khusus dalam tauhid. Mungkin itu ada istilah-istilah saja, mungkin ya, saya tidak bisa komentar lebih jauh karena memang saya belum paham apa maksudnya, yang dimaksud dengan sir Allah itu yang apa. Kalau diambil dari etimologisnya bahwa sir itu adalah rahasia dan sir Allah berarti rahasia Allah. Terus apakah rahasia Allah itu? Nah, kalau misalnya diambil dari situ, ya sesuatu yang rahasia bagi Allah kayaknya hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang diberi tahu oleh Allah, dan yang diberitahu oleh Allah tentang sir Allah itu tentu orang-orang tertentu yang memenuhi syarat untuk diberitahu tentang rahasia-rahasia Allah itu. Itu yang sementara ini bisa ada di dalam pemahaman saya. Dan intinya bahwa saya belum mampu menjelaskan, apalagi menjelaskan, memahami tentang sir Allah itu apa saja, itu saja saya belum tahu, apalagi menjelaskannya. Aleh-aleh gitu ya, enggak deh. Jadi maksud saya bahwa saya kalau mau pendeknya ya saya ingin mengatakan bahwa saya belum tahu. Itu deh Mas Hajirin. Terima kasih ya, pertanyaannya sulit ya. Saya kembali Mr. Brown.
Mr. Brian. Iya, sulit pertanyaannya sih, ya. Baik, silakan Light Audience. Kita masih punya banyak waktu di sesi pertama ini. Anda bisa gunakan telepon Ramako. Telepon Light FM di 0216332705. Ketemu. Soalnya tadi Siwa manggil saya juga dengan nama yang lama gitu, Siwa. Jadi saya bingung. Oke, silakan. 633-2705. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Bapak Abai. Bapak siapa, maaf? Abai. Bapak Abai di mana, Pak? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Agak sedikit keras suaranya, Pak, ya? Halo? Halo. Iya, silakan. Pak Abai bisa agak sedikit keras suaranya, Pak? Halo, Pak Abai? Halo? Masuk Islam itu nggak dibacakan doa itu. Bisa agak sedikit keras suaranya, Pak Abai? Kalau kita masuk Islam tuh nggak dibacakan doa, nggak apa-apa nggak? Kalau kita masuk Islam, dibacakan doa atau tidak? Apakah tidak apa-apa, begitu? Sah nggak? Sah atau tidak, gitu kan? Iya. Oke, makasih Pak Abai. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Siwo? Halo, Ya, saya dengar. Pak Abai bilang kalau kita masuk Islam itu dibacakan doa atau tidak? Kalaupun tidak dibacakan doa, sah atau tidak, gitu loh. Sah atau tidak? Ya. Mas Abai di Jakarta. Terima kasih. Masuk Islam dibaca. Kalau seandainya tidak dibacakan doa bagaimana? Saya akan coba apa yang pernah saya pahami tentang ini. Masuk Islam itu pada pintu pertamanya adalah orang yang menyaksikan, orang yang berikrar, orang yang menyetujui, orang yang menyepakati syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang intinya bahwa seseorang disebut masuk Islam manakala dia memasuki gerbang ini, yaitu gerbang syahadatain. Dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Sudah, itu saja, maka dia sudah masuk Islam. Nah, didoakan ya bagus, tidak didoakan juga tidak ada masalah. Ya, jadi tentang didoakan atau tidak itu tidak mempengaruhi seseorang itu sah atau tidaknya masuk Islam. Siapapun yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka dia masuk Islam. Nah, dia mau bersaksi itu berikrar misalnya dengan ucapan lisan juga bisa, tanpa ucapan lisan juga bisa, disaksikan oleh orang lain yang menyaksikan juga bisa, tidak juga bisa. Dia masuk Islam sendirian di dalam kamar atau di tengah hutan, tidak ada masalah. Jadi intinya bahwa dia, seseorang disebut masuk Islam manakala dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Nah, nanti terkait dengan seberapa mutu kemusliman seseorang, nah itu berbeda. Ya, ada yang dia masuk Islam, ya, dia menjadi warga Muslim, ya, dia terkena hak dan kewajiban sebagai seorang Muslim, ya. Nah, seberapakah mutu kemusliman seseorang? Nah, itu berbeda lagi permasalahannya. Karena ada orang Muslim yang masuknya dengan serius, ada orang yang masuk Islam menjadi Muslim, tapi ya dengan apa ya misalnya biasa-biasa saja, tidak sangat serius. Ada juga yang tidak serius bahkan. Ada juga yang hanya sekedar kamuflase pun ada orang masuk Islam. Tapi siapapun kalau kita sudah mendengar bahwa dia punya ikrar itu, ya dia menjadi warga Muslim. Soal dia itu mau sekedar kamuflase atau serius, nah itu urusan pribadi dia. Jadi siapapun yang dia mengakui kalau secara sosial bisa lebih mudah itu manakala dia berikrar bahwa la ilaha illallah
dan Muhammadur Rasulullah. Ya udah, dia Muslim deh. Didoakan ya lebih baik, tidak didoakan pun tetap sah. Dia mengikrarkan itu di depan teman-temannya atau di depan siapa, ya boleh, ya sah. Meskipun dia sendiri di dalam kamar atau di dalam hutan juga sah, tidak ada masalahnya. Jadi intinya seseorang masuk menjadi Muslim manakala dia mengakui syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu. Syahadat pertama dan syahadat kedua disebut dengan syahadatain. Ya, dan sering kita sebut syahadat gitu saja. Dalam istilah di masyarakat sudah begitu. Yang dimaksud syahadat ya syahadatain itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan secara global bisa ditangkap apa yang saya pahami dan saya coba menyumbangkan pemahaman itu kepada Mas Abai di Jakarta. Saya kembali kepada Mr. Dvayan. Ya, baik. Terima kasih Siwo. Dan light audience silakan ya di 633-2705 bisa kembali Anda pergunakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan dari Yogi. Mas Yogi silakan. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf batin lahir. Saya heran kalau nyebut kok kebanyakan lahirnya dulu sih. Kan yang penting batinnya ya. Nah ini Siwo. Ini saya ingin bertanya, ini penting nih ya Siwo. Soal pemahaman ya. Di dalam Al-Quran, hadis itu kan ada yang sifatnya universal, ada yang kondisional. Kalau kondisional kan berlaku hanya pada waktu tertentu, zaman dan tempat di sana gitu ya. Oh, itu banyak itu yang gini itu ya. Nah, ini contohnya gini loh, Siwo. Ini kan masalah puasa. Itu kan hadis Nabi. Berbuka paling baik itu dengan kurma kan gitu kan. Nah, ini ya Nabi pasti akan mengatakan kurma dong. Tidak ada buah-buahan lain kok. Nah, ini di Indonesia ini pada pakai buka juga kurma itu loh. Nah, padahal menurut penyelidikan dari ilmu gizi itu ternyata berbuka pakai apel, mangga, kelengkeng, jeruk, papaya dan sebagainya itu yang berlimpah ruah di Indonesia ini lebih baik. Karena kan lebih segar. Kurma itu kan barang yang sudah ya udah simpanan lama kan ya. Lah ini Siwa bagaimana nih? Kenapa sih memahami ayat atau hadis itu terlalu teks dulu, tidak dipikir lebih dalam gitu loh. Nah, kalau terus akhirnya kan banyak orang percaya dengan kurma itu lah. Ini kan cara memahami secara tekstual ini saya lihat itu sebagai pembodohan diri sendiri loh. Ya kan? Loh, nah ini bagaimana supaya kita mencerna ayat maupun hadis itu harus bisa melihat ini sifat kondisi. Jadi bijaksananya itu yang harus bisa kita tangkap. Seperti kalau Nabi mengatakan berbuka dengan kurma itu bijaksana sekali. Tapi ya untuk orang Arab, kalau untuk orang Indonesia ya mesti harus lebih baik pakai buah-buah yang segar ini kan. Nah, bagaimana sih? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Mas Yogi malam hari ini ya. Seperti biasa amunisinya masih banyak itu sih. Monggo sih. Mas Yogi, mohon maaf juga batin lahir ya. Mohon dimaafkan juga batin lahir ya, Mas Yogi. Ya. Tadi beliau menyebut bahwa Al-Quran itu ada yang dan atau hadis tadi ya, ada yang universal, ada yang kondisional. Kemudian beliau masukkan satu kasus yang diangkat sebagai contoh, yaitu tentang sebuah hadis terkait dengan masalah puasa, khususnya terkait dengan masalah berbuka puasa, yang terkait dengan berbukalah dengan kurma, gitu ya. Bukankah kalau di Indonesia itu apel lebih segar? Saya gitu ya. Saya yang pertama begini, untuk memahami Al-Quran atau memahami hadis itu tidak terbuka ruangnya kepada setiap orang. Nah, untuk kita masuk kepada apa yang dikandung oleh teks-teks ayat Al-Quran atau teks-teks hadis itu tidak terbuka kepada semua orang untuk masuk memahami makna kandungannya. Saya sudah 2 kali mengucapkan, saya ingin ulangi sekali lagi.
bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu tidak terbuka untuk semua orang, sehingga semua orang bisa memahami sendiri-sendiri apa kandungan yang ada di dalam ayat ataupun hadis. Nah, itu nanti kalau semua orang langsung tanpa ada mekanisme tertib tertentunya langsung masuk memahami, mengeksplorasi makna-makna yang ada di dalam ayat dan yang ada di dalam hadis, itu yang terjadi nanti pemahaman dari ayat dan atau pemahaman dari hadis itu menjadi centang perenang, banyak sekali perbedaan-perbedaan dan banyak sekali terjadi kontradiksi-kontradiksi apabila setiap kita ya tanpa diperhitungkan syarat-syaratnya kita langsung masuk menggali makna dari ayat atau hadis. Ya, dan itu sudah terkait pada contoh yang diberikan oleh Mas Yogi. Untuk masuk ke ayat itu ada tertib syaratnya. Untuk masuk memahami kandungan makna yang ada di dalam kalimat hadis itu untuk masuk juga ada syarat tertibnya. Jadi tidak semua kita itu boleh langsung masuk ke ayat gitu ya. Misalnya kita ambil Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Jadi dari bahasa Arab sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Kemudian kita membaca terjemahannya itu, kemudian kita berusaha masuk menggali maknanya itu langsung ke ayat itu. Nah, itu bisa menjadi tidak baik. Bisa menjadi kontraproduktif. Kenapa? Karena untuk masuk memahami ayat-ayat itu, bagi orang awam, dia harus butuh adanya jembatan para ahli tafsir. Ya. Jadi yang punya kewenangan untuk menggali makna-makna ayat, itu terbatas orang-orang yang memenuhi syarat sebagai ahli tafsir. Bagi kita, bagi orang-orang yang seperti saya dan teman-teman yang sekelas saya, itu karena saya belum memenuhi syarat untuk menafsiri ayat, yaitu berusaha mengeksplorasi makna yang dikandung dalam sebuah ayat, itu saya belum memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, maka bagi saya tertib mekanismenya, saya harus menggunakan para ahli tafsir itu sebagai bahan yang harus saya cerna. Kalau saya masuk sendiri ke ayat, itu dulu sih saya pemberani seperti itu. Tapi setelah kemudian ada proses, akhirnya saya bisa memahami dan menyadari bahwa keterjebakan saya yang tanpa saya sadari sebegitu banyak karena tertib masuknya tidak memenuhi syarat. Demikian juga kalau ingin memahami sebuah hadis. Itu juga kalau kita belum memenuhi syarat sebagai seseorang sebagai pensyarah hadis, maka kita harus menggunakan para ahli hadis yang sudah mensyarai sebuah hadis. Itu hasil eksplorasi mereka, itu yang kita pelajari. Kalau kita masuk sendiri ke hadis, nanti yang terjadi adalah kita akan terjebak kepada wawasan subjektivitas kita sendiri-sendiri, sehingga akan semakin banyaklah pendapat-pendapat yang pada dasarnya itu tidak perlu. Kalau sebuah ayat atau sebuah hadis itu dieksplorasi oleh orang yang memenuhi syarat menafsir dan mensyarahi hadis, itu pun masih tetap ada relativitas perbedaan-perbedaan hasil eksplorasinya, hasil mengambil makna yang dikandung oleh ayat atau hadis itu. Padahal beliau-beliau itu sudah memenuhi syarat, itu pun masih ada bentuk
semua orang punya semangat ingin masuk langsung tanpa memperhatikan syarat-syarat itu, maka yang terjadi perbedaan itu akan menjadi tak bisa diatasi. Sehingga akan terjadi centang perenang pemahaman yang luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu contoh adalah yang diangkat oleh Mas Yogi, yaitu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kita dianjurkan berbuka puasa dengan kurma. Nah, yang pertama, hadis ini kalau pakai istilahnya Mas Yogi, hadis ini sifatnya universal atau kondisional. Bagaimana untuk menentukan itu? Nah, itu kalau bukan orang yang membidangi permasalahan jenis-jenis hadis, tidak akan mengerti. Ini masuk kategori universal atau kondisional. Ini yang masuk kepada yang am apa yang khos. Nah, kalau kita yang belum memenuhi syarat untuk mensyarahi hadis, langsung ikut memasuki daerah yang kita tidak memenuhi syarat, wah terjadinya nanti kayaknya semakin tidak baik gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba misalnya begini. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa anjuran Rasul berbuka dengan kurma itu hanya untuk orang Arab? Nah, argumentasinya dari mana tentang ini? Apakah karena pohon kurma itu hanya tumbuhnya di padang pasir? Kayaknya kalau alasannya cuma itu masih belum kuat. Karena meskipun di negara lain yang tidak ada padang pasir, tapi kan bisa mengekspor impor tentang kurma itu, gitu kan? Misalnya. Kemudian dari sisi kandungan gizi yang ada di dalamnya, nah itu juga perlu dikaji. Kenapa kok ada hadis yang seperti itu? Ya, jadi yang pertama adalah masalah hadis tadi itu sifatnya am atau khos. Mungkin istilahnya Mas Yogi, universal atau kondisional. Jadi ya, kalau universal itu berarti am, kalau kondisional itu berarti khos, khusus. Am itu umum. Nah, kemudian belum lagi masalah perbandingan gizi dan kedirian dari kurma itu terkait dengan masalah puasa. Apakah sudah diteliti secara cermat? Nah, apa sebetulnya hubungan sehingga Rasulullah mensabdakan seperti itu? Itu ya. Jadi tidak mudah deh kalau kita ingin masuk ke hal-hal seperti itu, masuk ke hadis, masuk ke ayat, gitu, tanpa kita mempunyai background seorang yang memenuhi syarat sebagai ahli tafsir atau ahli pensyarah hadis. Wah, nanti bisa kacau deh. Gitu ya. Dan sepanjang yang saya tahu sekarang ini, saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli pensyarah hadis, tetapi saya punya pemahaman-pemahaman yang sempat masuk di dalam ilmu saya, menjadi pemahaman saya bahwa yang pertama, hadis itu termasuk hadis am. Ya. Saya di sini tidak mewakili pensyarah hadis manapun, tapi saya hanya mewakili, saya punya pemahaman dari proses-proses itu, saya punya pemahaman itu bahwa hadis ini sifatnya am, Mas Yogi, jadi sifatnya universal. Nah, nanti untuk bisa mendata secara teliti, apa sih keistimewaannya kurma itu bagi orang yang berbuka puasa? Nah, itu kita perlu bertanya dulu kepada orang yang membidangi tentang hubungan antara puasa dengan buka puasa dan dengan kurma. Apa sih hubungan spesialnya? Kok sampai disabdakan oleh sang Rasul? Tapi pasti bahwa sabda Rasul itu tidak remeh. Sabda Rasul itu tidak hanya sekedar ucapan-ucapan yang bermakna ringan. Tidak, karena ucapan seorang wakil Allah itu ucapannya selalu penuh dengan esensi-esensi. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa bukankah apel itu lebih segar? Bentar dulu. Apel lebih segar itu hubungannya ke lidah atau hubungan ke apa? Adakah hubungan keterkaitan khusus dengan puasa dan berbuka puasa?
Jadi tidak hanya sekedar masalah segar atau tidak segar. Perlu adanya hal-hal yang terkait dengan apa ya hubungannya antara kurma dengan puasa dan dengan berbuka puasa. Itu kita kayaknya nggak boleh deh tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Ya, yang saya tahu bahwa hadis ini termasuk hadis yang yaitu hadis yang universal. Jadi berlaku dimanapun berada. Nah, soal apakah di satu daerah itu mudah mencari kurma atau tidak, dan kurmanya kurma yang mana, itu adalah nanti ada pada pemahaman secara detail. Kurang lebih begitu, Mas Yogi. Jadi bagaimana kita memahami ayat dan hadis? Kalau kita bukan ahli tafsir dan kita bukan ahli pensyarah hadis, mari kita masuk ke pemahaman ayat dan hadis itu melalui jembatan tafsiran mereka dan syarah-syarah dan komentar-komentar para pensyarah hadis itu. Jangan kita masuk sendiri, akan kacau balau pasti. Kita disadari hadis, kemudian kita ditanyakan ini sahih atau tidak, itu saja kita nggak ngerti kan? Ya, paling nanti kita bilang ini sahih katanya, gitu kan? Kan jadi repot kalau di sahih tapi katanya, kan? Nah, kalau ayat pasti sahih. Masalahnya adalah ayat itu nanti ada macam-macam juga kan. Ada ayat yang disebut ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada ayat itu ayat yang ada ini makiyah, itu harus mempunyai perspektifnya sendiri, ada ayat yang madaniyah, ada perspektifnya sendiri, dan lain-lain nanti. Jadi saya pikir kita memahami puisinya Rendra saja kita nggak bisa kok sembarang orang masuk ke memahami puisinya Rendra. Padahal itu hanya kalimat-kalimat yang keluar dari Mas Rendra misalnya. Akan lebih sulit lagi kalau kalimat-kalimat itu dikeluarkan oleh para tokoh tasawuf misalnya. Lebih sulit lagi kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh tokoh teosofi misalnya, itu lebih sulit lagi kita masuk itu harus dengan syarat-syarat. Tanpa syarat-syarat kemudian kita masuk memahami karya-karya Hainul Najib misalnya, kita memahami karya-karya Khairil Anwar, tidak bisa. Kita harus belajar sastra dulu, baru kita bisa komentar terhadap puisi-puisi dari karya para sastrawan itu. Apalagi kalau kalimat itu keluar dari seorang tokoh teosofi misalnya. Jadi seorang tokoh yang irfan, tapi dia juga seorang filosof misalnya. Nah, itu lebih sulit lagi. Berarti kita paling tidak harus mempunyai basic dasar ilmu-ilmu tentang masalah irfania, masalah sufisme dan masalah-masalah filsafat. Kalau kita langsung masuk, itu bisa terjadi salah pemahaman. Itu kalau kemudian kalimat itu merupakan kalimat yang keluar dari sang nabi dan keluar dari sang pencipta alam semesta, ya kita nggak bisa juga dong tanpa syarat-syarat tertentunya kita langsung masuk. Yang terjadi, kita akan terjebak oleh latar belakang kita sendiri. Kita akan sering terjebak oleh subjektivitas dan wawasan pemahaman kita sendiri. Dan itu saya sudah mengalaminya sekian ratus kali, dan saya sudah kapok deh dengan keterjebakan-keterjebakan yang tidak saya sengaja. Karena sudah begitu banyak saya punya keterjebakan itu, dan dalam proses kemudian saya sangat bisa memahami bahwa mekanisme orang-orang untuk memasuki ayat atau menggali hadis itu butuh syarat-syarat tertentunya. Nah, kayaknya begitu deh. Sama pada saat kita mau masuk ke tentang hukum-hukum fikih. Gitu. Tidak setiap orang boleh menyimpulkan bahwa ini haram, ini halal. Itu adalah wewenangnya para mujtahid, wewenangnya para fuqaha, wewenangnya para marja'i takrib. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Yogi, dan saya yakin Mas Yogi tidak puas dengan ini. Lebih lanjut kita bisa lebih seru lagi, silahkan masuk ke HP FM pada jam tertentunya. Saya kembali kepada Mr. Brian. Oke.
Thank you very much, Siwo. Kita coba terima SMS lagi ya. Oh, kok SMS? Kita coba terima line telepon dulu di 05 ya, di 6332705. Yang mengirimkan SMS saya sudah dapatkan sekitar 3 dan 4 SMS. Jadi nanti mungkin kita coba baca di sesi berikutnya, Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari Desi lagi yang di Depok. Siapa, Mas? Desi yang di Depok. Mas Devi lagi Ya. di Depok ya. Silakan. Agak sedikit keras suaranya, Mas. Iya. Udah kedengeran? Coba agak sedikit keras. Ya, halo, udah kedengeran. Ya, silakan. Ya, apakah bermusyahadah bisa dipengaruhi bisa tidak dipengaruhi oleh keterbatasan diri? Apakah Bermusyahadah ya? Bermusahadah bisa tidak dipengaruhi oleh keterbatasan diri, bisa atau tidak dipengaruhi oleh keterbatasan diri. ruang dan waktu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana tata tertib merendahkan diri dalam menerima pembelajaran? Bagaimana? Tata tertib merendahkan diri dalam menerima pembelajaran. Tata tertib merendahkan diri Iya. dalam menerima pelajaran ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Siwo, Halo, yang dimaksud musyahadah tadi apa? bermusahadah Ya. belum tahu saya. Jelaskan sama Mas Devi. Mas Devi udah terputus tadi, Siwo. Bisa tolong dikirim SMS Mas Devi maksud bermusahadah tadi apa? Atau mungkin bermusyawarah ya? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak dipengaruhi oleh keterbatasan diri dan ruang dan waktu. Terus yang kedua, bagaimana tata tertib tadi tata tertib untuk ini ya? Merendahkan diri. Ya. Dalam berguru kalau tidak salah. Berguru lah gitu. Dalam belajar kan. Dalam belajar, iya. Ya itu sih, nanti coba dibantu. Berarti malam ini sebagai malam pertama kita, Mas Devi masuk 2 kali. 2 kali. Mantap ya. Mantap sih, ya. Mantap. Bermusyahadah, bisakah dia dipengaruhi oleh keterbatasan tertentu atau ruang dan waktu? Saya agak ragu dengan apa yang saya pahami tentang musyahadah ini. Kalau musyahadah itu mungkin kan terkait dengan syahadat tadi karena mempunyai akar kata yang sama, yaitu syuhud. Oke. Musyahadah itu orang yang mengadakan penyaksian, musyahadah. Atau yang dimaksud musyahadah apa itu ya? Yang saya ragu adalah memahami itu. Apakah dia dipengaruhi? Kalau saya sudah salah definisi dalam istilah ini, maka seluruh pemahaman saya terhadap satu rangkaian kalimat ini akan salah juga. Saya tadi ngejar tapi sudah nggak nyampe. Apakah bermusyahadah? Maksudnya yang mana ya bermusyahadah itu? Karena musyahadah bisa juga terkait dengan orang yang sedang membaca diri juga bisa. Jadi gimana ya? Saya coba ingin saya kaitkan dengan tentang syahadat tadi, karena kebetulan tadi disinggung tentang syahadat. Nah, musyahadah itu orang yang berusaha mengadakan penyaksian, mengadakan syuhudiyah, dia ingin mensyuhud, melihat, menyaksikan, yang hasilnya dia bisa bersaksi, dia bisa berasyhadu, saya bersaksi. Apakah itu dipengaruhi oleh keterbatasan diri atau ruang dan waktu? Kalau masalah ruang dan waktu itu sangat tergantung apa yang disyahadai itu, apa yang akan dilihat, apa yang akan syuhud itu. Jadi tergantung objeknya. Kalau objeknya yang ingin disaksikan, yang ingin dilihat, yang ingin dikoreksi, itu objeknya itu adalah hal-hal yang terkait dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi, ya tentunya itu pasti dipengaruhi dengan ruang dan waktu. Tetapi kalau yang musyahadahnya itu terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual, itu bisa lepas dari pengaruh ruang dan waktu. Nah, kalau apakah itu dipengaruhi oleh keterbatasan diri? Oh, pasti. Jadi hasil penyaksian seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kapasitas orang
tertentu tersebut. Jadi hasil musyahadah antara orang A dengan orang B bisa berbeda. Saya mohon maaf kalau saya tidak mampu menangkap apa makna musyahadah yang dimaksudkan oleh Mas Devi. Kemudian yang kedua, apakah tata tertib merendahkan diri di dalam rangka kita belajar? Saya lebih sepakat kita tidak perlu deh untuk merendahkan diri, kita juga tidak perlu untuk meninggikan diri. Kita yang objektif saja deh. Kita belajar jujur terhadap dirinya sendiri, tidak perlu direndahkan dan juga tidak perlu ditinggikan. Nah, kita fair saja, objektif, sebagaimana adanya, kita berusaha yang real saja bahwa saya begini. Nah, tidak perlu deh kita merendah-rendah diri, tidak perlu juga kita meninggi-ninggiin diri. Menurut saya kedua-duanya itu, menurut saya tidak efektif. Merendahkan diri juga tidak efektif, meninggikan diri apalagi. Jadi ya kita biasa-biasa aja deh, wajar. Jadi ya kita apa adanya aja, lebih enak. Dan saya merasa kalau untuk merendahkan diri itu jauh lebih mudah. Mau meninggikan diri juga sudah menjadi budaya. Tapi untuk belajar jujur terhadap diri sendiri itu menurut saya jauh lebih sulit, tetapi jauh lebih efektif. Jadi kita berusaha jujur aja deh kepada diri kita sendiri. Tidak perlu kita rendahin, tapi juga tidak perlu juga kita tinggiin. Ya kita biasa aja. Kayaknya begitu deh. Nah, apakah ada tata tertib untuk merendahkan diri? Ya, karena menurut saya merendahkan diri itu tidak efektif. Kayaknya nggak butuh deh tata tertib. Menurut saya yang tertib bukan merendahkan diri. Yang tertib adalah jujur terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana tata tertib untuk jujur terhadap diri sendiri? Ya, kalau kita tidak mempunyai basic tauhid, kita akan termakan oleh egoisme kita, maka akan ada akibat. Kadang-kadang pada saat egonya perlu merendah, dia akan merendahkan diri. Pada saat egonya ingin meninggikan diri, dia ingin meninggikan diri. Tetapi di dalam pelajaran tauhid, kita diajari untuk jujur terhadap diri kita sendiri, sehingga kita akan fair terhadap siapapun. Kurang lebih seperti itu, Mas Devi. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Saya lanjut kepada Mr. Sam Brian. Ya, baik, kita coba terima telepon terakhir. Penelpon terakhir silakan di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Agus. Mas Agus di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Pertanyaannya dipersingkat ya, Mas ya? Kenapa? Pertanyaannya mohon dipersingkat. Mau kurang dengar? Enggak, maksudnya pertanyaan tolong dipersingkat karena waktunya terbatas. Silakan. Saya mau nanya masalah ini, takdir. Halo? Iya, silakan. Saya mau nanya masalah takdir. Takdir, kenapa takdir? Itu masalah takdir. Yang kedua, apa yang dimaksud takdir gitu ya? Iya, Oke. Yang kedua masalah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Apakah kita termasuk Jabariyah atau Qadariyah? Qadariyah. Oke, baik. Atau As'ariyah gitu. As'ariyah ya? Iya. Oke, makasih. Ya, makasih. Iya, Waalaikumsalam. Siwo? Bisa kedengar Siwo? Bisa. Silakan Siwo. 3 pertanyaan loh Siwo. Terima kasih Mas Agus di Jakarta. Jadi pertanyaan yang pertama tentang apakah takdir? Takdir itu ukuran, takdir itu kadar. Ya. Seluruh makhluk itu punya takdir masing-masingnya, punya kadar masing-masingnya. Jadi setiap makhluk sudah dilengkapi dengan kadar masing-masingnya sesuai kadar dirinya. Ya, jadi batu punya takdir, air punya takdir, udara punya takdir, gravitasi punya takdir, hukum sebab akibat punya takdir, diri manusia punya takdir. Semua makhluk itu dibatasi oleh takdir. Tidak ada seorang pun makhluk yang mampu keluar dari takdir. Karena takdir itu merupakan ukuran-ukuran dan kadar-kadar yang ada pada setiap diri, pada setiap makhluk. Ya, nah, kemudian kadar itu, ukuran itu, takdir itu ada secara global dibagi dua, yaitu takdir yang definit. Jadi kita tahu atau tidak, maka dia akan berjalan ukuran itu seperti itu, kadar itu seperti itu, bahwa matahari panas, bahwa es itu dingin, ya sudah. Dia memang takdirnya seperti itu, kadarnya seperti itu. Bahwa setiap yang hidup di dunia dia akan mutasi atau mati ke alam barzah misalnya. Itu sudah takdir definit, tidak bisa dipengaruhi oleh usaha kita. Nah, nanti ada takdir yang sifatnya non-definite atau sering disebut dengan takdir yang ikhtiari atau takdir yang mu'alaq.
itu kita diberi hak bebas pilih untuk memilih takdir yang mana. Kalau kita ingin takdir kenyang, jalannya makan. Kalau kita ingin takdir tidak kenyang, jalannya tidak makan. Kalau kita ingin punya takdir pandai, caranya belajar. Kalau kita ingin punya takdir kaya, caranya bisnis yang benar, yang serius, yang cermat dan seterusnya. Kalau kita ingin takdir buruk, ya yuk, tidak mau. Ya, jadi itu namanya takdir yang ikhtiari, takdir yang non-definite. Kita diberi tugas untuk memilih takdir yang baik. Kita dilarang untuk memilih takdir yang buruk. Ya. Dan kita diberi panduan yang disebut agama. Kemudian kita diberi contoh teladan dan kepemimpinan, yaitu yang ada pada wakil-wakil Tuhan, wakil-wakil Allah. Kurang lebih seperti itu secara global tentang takdir. Jadi ada takdir yang kita tidak bisa mengatasi, ya. Misalnya bahwa di bumi ini ada gravitasi, ya sudah, kita mau tahu atau tidak ya tetap kena gravitasi. Kita rela atau tidak juga pasti kita terkena hukum gravitasi itu. Kemudian di dunia ini ada hukum sebab akibat misalnya. Kita tahu atau tidak hukum sebab akibat itu berjalan, kita mau atau tidak, rela atau tidak, hukum itu akan tetap berjalan, yaitu hukum adanya sebab akibat. Nah, itu namanya takdir yang definite. Takdir yang kita tidak bisa apa-apa terhadap itu. Jadi kita dipaksa dengan takdir seperti itu. Nah, tapi ada takdir lain, ada kadar lain yang kita diberi ruang untuk memilih. Itu disebut sebagai takdir yang mu'alaq atau takdir non